Karya kita harus punya jiwa, karya kita harus punya karakter tersendiri, karya kita harus beda dengan pelukis manapun di dunia. Jadi apa kamu kalau kelakuannya seperti ini? Kalau ditanya tuh dijawab, jangan diam aja. Apa cita-cita kamu? Jadi polisi, Pak. Polisi? Kelakuan kamu Adalah keramah tamahan. Tiger TV ada karena Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Rosa Lavinia kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus. Pemirsa, pada malam hari ini saya telah berada di rumah jabatan Bupati Lampung Utara. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten tertua di Provinsi Lampung yang didirikan pada 15 Juni 1946. Dan hingga saat ini Kabupaten Lampung Utara terus berkembang dan saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Lampung Utara, Bapak Haji Budi Utomo SEMM, Kabupaten Lampung Utara terus bergerak maju. Baik pemirsa, kita akan membahas bagaimana mewujudkan masyarakat Lampung Utara yang aman, agamis, maju, dan sejahtera dengan narasumber kita langsung dengan orang nomor 1 di pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bupati Lampung Utara, Bapak Haji Budi Utomo SEMM. Saya perkenalkan, halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Pak, sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik Pak, mungkin sebelum kita membahas arah pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara, mungkin bisa dijelaskan visi misi Kabupaten Lampung Utara itu apa Pak? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun sebagaimana apa yang dimaksudkan, visi misi Kabupaten Lampung Utara ialah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 7 tahun 2019, di mana mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024. Dan kami mempunyai misi yaitu masyarakat Lampung Utara yang aman, agamis, maju, dan sejahtera. Dan untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Lampung Utara, ini akan ada beberapa langkah, yaitu diatur dalam 5 misi. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya. Kemudian yang kedua, yaitu mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pembangunan di sektor strategis. Kemudian di misi ketiga, mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah Kabupaten Lampung Utara. Kemudian di misi keempat, mewujudkan tata pemerintahan yang prima. Dan pada misi kelima, yaitu mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Baik, tadi disebutkan bahwa ada visi Kabupaten Lampung Utara untuk mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lampung Utara. Itu seperti apa strateginya nanti Pak? Oh ya, untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Utara tentunya melibatkan beberapa sektor. Pertama, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kita akan membiayai dan mendorong agar kualitas sumber daya manusia pendidik, guru dapat memberikan transformasi ilmu kepada anak didik. Kemudian terkait dengan kesehatan,
Kabupaten Lampung Utara sudah menyiapkan fasilitas, yaitu menyiapkan beberapa banyak ambulan yang digunakan gratis oleh masyarakat manakala masyarakat membutuhkannya. Dan kemudian juga menyiapkan fasilitas meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia lainnya dengan cara menempatkan para guru-guru yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan agar dapat membuat anak atau pemuda di Lampung Utara menjadi cerdas. Baik, tentunya gurunya harus berkualitas juga ya Pak ya, agar peserta didiknya berkualitas. Oke, mungkin bisa dijelaskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019-2024 Pak, seperti apa? Oh iya, baiklah, terima kasih. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Utara 2019-2024 yang pertama, terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelayanan dan pembangunan Kabupaten Lampung Utara di masa yang akan datang. Namun pada tahun 2020 bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi hambatan karena biaya transfer dari pemerintah pusat, khususnya dana DAK yang fisik ini ditarik kembali ke pusat. Oleh karenanya terjadilah hambatan dalam pembangunan fisik di Kabupaten Lampung Utara. Dan kemudian pada tahun 2021 kita akan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara yang kondusif serta unggul. Dan kemudian belum terpenuhinya infrastruktur dasar karena direfocusing anggarannya, maka akan bergeser ke tahun-tahun berikutnya. Kemudian di tahun 2022 diharapkan teroptimalkannya potensi sektor strategis Kabupaten Lampung Utara sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian pada tahun 2023 tentunya kelestarian lingkungan dan kebudayaan Kabupaten Lampung Utara sebagai faktor utama pembangunan sosial lingkungan Kabupaten Lampung Utara yang berkelanjutan. Maka pada tahun 2024 akan terwujud Kabupaten Lampung Utara yang agamis, aman, maju, dan sejahtera, aman dan nyaman dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Oke, baik. Saya penasaran nih dengan teroptimalkannya potensi sektor strategis Kabupaten Lampung Utara sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Karena memang kita tahu saat ini kita di tengah pandemi COVID-19 dan pemerintah pusat juga sedang memulihkan ekonomi nasional. Itu sektor strategis apa saja Pak yang kira-kira bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara? Oh ya, terima kasih. Di Lampung Utara sudah saya canangkan yaitu untuk ketahanan pangan. Maka kami telah mengundang investor dari pemerintah pusat dari Jakarta untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Utara. Terkait dengan ketahanan pangan, selama ini Kabupaten Lampung Utara menghasilkan gabah kering di padi. Gabah kering yang dibeli oleh tengkulak dan kemudian paling tinggi gabah itu dibeli senilai harga Rp3.700. Dan ini tidak dapat membantu masyarakat untuk meneruskan kehidupannya yang layak. Hanya mungkin batas selesai pada bisa makan saja. Kemudian untuk pendidikan dan lainnya ini perlu tentunya tambahan. Oleh karenanya saya sudah mendatangkan inspektor untuk di Kabupaten Lampung Utara dalam ketahanan pangan. Yang pertama dari penyiapan lahan, sudah kami siapkan lahan di Kecamatan Abung Timur dan Abung Surakarta. Itu kurang lebih 5.000 hektar. Ini akan bekerja sama dengan PT MFA dan teman-teman dari Muhammadiyah. Yaitu sejak pengolahan tanah, kemudian bibit yang unggul, kemudian pola tanam, dan sampai menghasilkan gabah yang kering. Dan gabah kering ini akan diberi oleh PT MFA dengan nilai yang lebih tinggi di atas nilai yang dibeli oleh tengkulak maupun yaitu di angka sekitar Rp4.200 per kilogram.
Dan kemudian juga saya mendatangkan para ahli-ahli dari IVB Bogor agar tanah yang tadinya 1 hektar menghasilkan gabah kering 6-7 ton dengan penelitian dan ditemukan nutrisi dan mikroba sehingga sudah dilihat langsung ke lapangan, unsur tanahnya dimungkinkan untuk ditingkatkan menjadi 12-14 ton per hektar. Nah, oleh karenanya pemerintah daerah bersama Muhammadiyah dan PT MFA sudah menandatangani MOU dan insya Allah dimulai bulan Januari ini nanti kita sudah dapat menghasilkan gabah pada saat panen nanti lebih dari 7 ton 1 hektar, dan inilah yang dimaksudkan bagaimana meningkatkan pendapat petani dan masyarakat petani di Kabupaten Lampung Utara. Baik, kalau kita berbicara investor, mungkin kita akan juga berbicara perizinan ya Pak ya. Seperti apa pemerintah Kabupaten Lampung Utara memudahkan perizinan untuk investor agar investor mudah untuk berinvestasi di Kabupaten Lampung Utara? Oh ya, terima kasih. Nah, terkait dengan perizinan di Kabupaten Lampung Utara, kita sudah tegaskan bahwa tidak ada biaya kecuali biaya yang diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Kemudian perizinan di Lampung Utara, kita sudah tidak lagi harus tatap muka. Kita sudah menggunakan IT dan bisa kita dari kediaman kita mendaftar untuk mendapatkan izin. Jadi bisa dengan online ya Pak Bisa ya? dengan online. Baik, ada juga Pak arah kebijakan pembangunan dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara itu pembangunan sosial, budaya, dan lingkungan. Itu bisa dijelaskan seperti apa pembangunan sosial budaya itu Pak? Pembangunan sosial budaya dan lingkungan. Di Kabupaten Lampung Utara ini dapat kita kenal adalah wilayah adat, wilayah budaya. Oleh karenanya maka kita akan mengangkat budaya di Kabupaten Lampung Utara dengan memaksimalkan basis kearifan lokal. Itu ada seperti festival-festival yang diselenggarakan oleh Pemkab nggak Pak? Insya Allah ke depan kita juga akan melaksanakan festival budaya dan pariwisata yang akan kita pusatkan di pusat-pusat wisata, khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Ada air terjun, ada arung jeram, dan juga ada wisata-wisata gunung dan wisata-wisata olahraga lainnya. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas tentang investor, perizinan, dan juga pembangunan sosial budaya. Ini juga tidak terlepas dengan Kamtibmas ya Pak ya. Keamanan di pemerintah di Kabupaten Lampung Utara sendiri itu seperti apa Pak Kamtibmas ya Pak? Alhamdulillah, Kamtibmas di Kabupaten Lampung Utara kenakalan atau pelanggaran-pelanggaran kriminalitas sudah jauh menurun. Karena koordinasi antar sektor dan Forkopimda Plus Kabupaten Lampung Utara dapat bekerja sama dengan baik. Di antaranya di setiap desa sudah ditempatkan Babin Kamtibmas dan Babinsa. Dan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, maka Kamtibmas dan Babinsa dengan waktu-waktu tertentu bersama camat dan kepala desa sudah membentuk tim untuk ketingkatan kenyamanan dan keamanan masyarakat di desanya masing-masing, dengan dapat disupport dari pemerintah daerah, diberikan bantuan biaya kepada camat sebagai bantuan transportasi. Kalau untuk tata pemerintahannya sendiri, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang prima seperti apa Pak langkah dari Pemkab Lampung Utara? Oh ya, terkait dengan itu di Kabupaten Lampung Utara, baik dari perencanaan sampai dengan tata kelola keuangan, ini sudah mulai kita menggunakan teknologi. Jadi e-planning dan e-budgeting. Dan mudah-mudahan dengan pelayanan seperti ini, Kabupaten Lampung Utara dan khususnya masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dapat bisa memahami. Baik, tentunya juga membantu transparansi ya Pak ya, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Lampung Utara. Baik, kita break sebentar Pak, nanti kita akan lanjut ke segmen kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Khusus bersama Bupati Lampung Utara, Bapak Budi Utomo.
Nasional tahun 2020 menjadi ujian yang terakhir. Ratusan ibu-ibu berdatangan menuju Pulau Pasaran untuk mengais rezeki sebagai penyortir ikan. Sukses festival kopi yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Lampung diharapkan mendongkrak produktivitas petani kopi dan menciptakan pangsa pasar kopi yang menguntungkan petani. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Lampung bersama 15 anggota Polres dan 6 TNI menggeledah ruang tahanan 400-an napi lapas kelas 2 Anggota Bumi. Tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung sudah mulai berjalan. Kini memasuki tahapan pembahasan jumlah dukungan calon perseorangan. Ingat pesan emak, lapi harus jaga jarak. Jauhan hami-hami dan ngumpul-ngumpul di lamban gawo. Dan sebegungan jama ulun bahi, dan salaman. Dan hedi-hedi jama ulun bahi, paling hedi jarak saya 1,5 meter. Jaga jarak sina, poklu, sebab dapat kehindaran COVID-19 saya malik lewat droplet. Droplet dapat kuhu ancak mata, jama ihung, waktu jelma menghinyo atau ya cawa. Hamak pandai, jelma sina kena virus api mawat. Uli sina, ingat pesan emak, jaga jarak. Pakai masker, di luar lamban. Nis, ada kafe baru. Main yuk nongkrong. Nenek aja, corona gini malah nongkrong. Ya elah, kan cuma duduk doang. Feb, kasus bunuh itu udah sampai 600-an. Kamu nggak takut? Iya sih, tapi kan kalau kamu nongkrong, terus sering jalan-jalan keluar, itu nggak menutup kemungkinan bakal jadi karier kan? enggak sih. Yaudah deh, nggak jadi nongkrong. Makasih ya udah ngingetin. Oke. Kita akan duduk bareng bersama untuk bersinergi dan berkolaborasi sehingga Lampung akan lebih dikenal di Indonesia bahkan sampai kancah dunia. Dari Lampung untuk dunia. Apa sebetulnya harapan-harapan dari para seniman yang ada di Provinsi Lampung? Apa sebetulnya harapan dari pemerintah daerah? Apa sebetulnya harapan dari masyarakat Lampung, khususnya untuk seni-seni yang hidup di Provinsi Lampung? Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus masih bersama Bupati Kabupaten Lampung Utara, Bapak Haji Budi Utomo SEMM. Kita masih membahas visi misi Kabupaten Lampung Utara, mewujudkan masyarakat Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Seperti apa langkah dari Pemkab Lampung Utara? Baik, tadi kita di segmen pertama Pak, kita sudah membahas banyak ya Pak ya tentang Kamtipmas, terus kesehatan, pendidikan seperti apa, peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Utara juga seperti apa, Bapak juga sudah menjelaskan. Di segmen kedua ini saya ingin tahu nih Pak, karena kan memang kita ini saat ini sedang di masa pandemi COVID-19 ya Pak, dan kita tahu Kabupaten Lampung Utara
sampai saat ini banyak ya Pak ya terkonfirmasi COVID-19 ya. Bahkan pejabatnya juga ada yang terkonfirmasi COVID-19. Seperti apa Pak langkah dari Bupati atau Pemkab Lampung Utara sendiri untuk penanganan kasus COVID-19 ini Pak? Iya, terima kasih. Untuk penanganan penularan COVID-19, Kabupaten Lampung Utara telah melakukan kegiatan-kegiatan. Pertama kali sudah membentuk gugus tugas dan satuan tugas, baik kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan kemudian pelaksanaan penularan COVID-19 pun ini sudah kita lakukan pelaksanaan kegiatan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Baik. Kemudian manakala ada masyarakat kita yang terkonfirmasi positif COVID-19, yang dimaksud adalah yang OTG, orang tanpa gejala, maka sudah kita siapkan tempat isolasi di Islamic Center Kota Bumi. Dan kemudian kepada masyarakat yang siap untuk isolasi mandiri, kita perkenankan untuk isolasi mandiri kediamannya atau di kecamatan, desa, dan dusun yang sudah disiapkan oleh pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa. Kemudian juga kita melakukan kegiatan edukasi kesehatan kepada masyarakat tentang upaya pencegahan penularan COVID-19 melalui 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun sesering mungkin, kemudian menjaga jarak manakala di tempat kerumunan ataupun sedang dalam kegiatan-kegiatan acara. Baik, seperti kita di saat ini di tengah pandemi COVID-19 tentunya ekonomi sedang anjlok-anjloknya ya Pak ya, begitu juga dengan Kabupaten Lampung Utara. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan? Di Lampung Utara, kalau harga komoditas ini tentunya tergantung pada harga pasar. Tetapi khususnya di Kabupaten Lampung Utara ini, yang terbanyak masyarakat di Kabupaten Lampung Utara adalah alih fungsi dari perkebunan karet, kemudian sawit, kakao, menjadi perkebunan tanaman ubi kayu atau singkong. Tetapi akhir-akhir ini karena permintaan luar negeri pun sudah menurun, sehingga pabrik, baik Bumi Waras, Sinar Laut, dan lainnya, ini menurunkan harga beli singkong kepada masyarakat. Inilah yang membuat masyarakat menjadi resah dan kemudian sudah terbentuklah Asosiasi Masyarakat Petani Singkong. Dan alhamdulillah, sudah pernah bertemu dengan pemerintah daerah, masyarakat asosiasi singkong ini atau asosiasi ubi kayu ini, dan sudah kita bicarakan bersama dan kemudian kita fasilitasi. Saya sudah menugaskan Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Pertanian untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan agar dapat meningkatkan atau menaikkan harga daya beli singkong masyarakat dan kemudian juga dapat menjelaskan dan menurunkan potongan-potongan harga. Yang dimasukkan adalah potongan diberikan beban yaitu sekitar 20–25%. Yang dianggap bahwa ubi kayu atau singkong itu dianggap masih belum cukup usia sudah dijual kepada perusahaan. Dan kemudian hal lain juga untuk menjaga kenakalan oknum-oknum di perusahaan, juga saya sudah menugaskan Kepala Dinas Perdagangan untuk melakukan sidak ke pabrik-pabrik, terutama dengan timbangannya. Manakala timbang itu tidak benar dan tidak baik, maka sudah kita sarankan kepada pabrik untuk disesuaikan, diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karenanya kita melakukan tera ulang terhadap timbangan-timbangan yang ada di pabrik. Dan insya Allah juga kita juga sedang mengundang investor dari luar, dari Jakarta, sudah bertemu dengan kita untuk menjadi kompetitor agar ubi kayu yang tadinya hanya dihasilkan untuk menjadi tapioka, ke depan kita akan berupaya dengan teknologi ubi kayu atau singkong itu bisa dibuat beras yang rendah glukosa, yang diminati atau dikonsumsi oleh masyarakat yang terkena penyakit diabetes. Dan kemudian dari ubi kayu itu pun juga saya sudah bicarakan dengan teman-teman dari perusahaan agar dilakukan penelitian, agar dari ubi kayu dapat dibuat biji
plastik yang bisa dikembangkan nanti untuk kantong kresek yang dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian juga tidak menjadi limbah. Kantong kresek itu masih ada vitamin dan gizinya, sehingga kantong kresek itu bisa diberikan untuk pakan ternak ayam maupun domba dan kambing. Gitu ya, Pak, ada manfaatnya, sehingga tidak ada lagi limbah dan kotoran plastik. Inilah pengembangan teknologi dari ubi kayu yang sudah pernah kami gagas, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan dapat terrealisasi di Kabupaten Lampung Utara. Adakah dari Dinas Pertanian memberikan penyuluhan atau memberikan bimbingan untuk kelompok tani seperti itu, Pak? Oh ya, dari Dinas Pertanian juga memberikan bimbingan kepada kelompok tani agar harga singkong itu bisa meningkat, maka komoditas tanamannya pun harus beragam. Juga kita sarankan juga untuk menanam jagung, kemudian lain-lainnya agar bisa memberikan hasilan tambahan kepada petani. Bervariatif gitu ya, Pak ya. Oke, baik, kita beralih nih Pak ke hal lain, yaitu tentang Wakil Bupati yang saat ini masih jabatannya kosong. Itu seperti apa Pak, Wakil Bupati nanti Pak? Oh ya, terima kasih. Terkait dengan calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara yang saat ini sedang kosong, saya sudah mengundang pimpinan Dewan untuk membicarakan, pertama harus tersedianya aturan, kemudian tersedianya anggaran. Dan insya Allah di tahun 2021 ke depan, aturan dan anggaran akan kita kaji bersama, karena sebelumnya kita belum menganggarkan untuk pemilihan calon Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara. Dan kemudian sebagaimana regulasi, saya juga sudah mengundang 4 partai pengusung untuk segera melakukan penjaringan calon wakil bupati, yang tentunya kita harapkan calon wakil bupati Lampung Utara ke depan adalah orang yang paham kultur masyarakat Kabupaten Lampung Utara dan memahami kondisi Kabupaten Lampung Utara saat ini. Mudah-mudahan 4 partai pengusung dan DPRD Kabupaten Lampung Utara bisa menjaring dan mendapatkan wakil bupati yang benar-benar berintegritas untuk membangun Kabupaten Lampung Utara. Baik, kalau dari Bapak sendiri, Bapak sebagai Bupati Kabupaten Lampung Utara, adakah kriteria tersendiri untuk pendamping Bapak nanti sebagai wakil bupati? Ya, tentunya ada yang saya harapkan. Tetapi di negara demokrasi seperti ini, saya tidak akan bisa menyebutkan siapa. Tapi harapan saya kepada 4 partai pengusung dan teman-teman di anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang akan menentukan dan akan memilih, tentunya saya harapkan dapat memilih atau mencalonkan atau mengusulkan calon wakil bupati yang punya integritas, yang mau membangun Kabupaten Lampung Utara, paham dengan kultur masyarakatnya, dan tahu persis kondisi Kabupaten Lampung Utara saat ini. Baik, oke. Tadi di awal kita sudah membahas tentang penularan COVID-19, Pak, penanganannya seperti apa dari Pemkab Lampung Utara. Terkait instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020, Pak, tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 itu, apakah dari Pemkab Lampung Utara sudah mengeluarkan perda pelanggaran protokol kesehatan, seperti apa, Pak? Oh ya, terima kasih. Terkait dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, saya sudah menegaskan kepada seluruh jajaran ASN di Kabupaten Lampung Utara, juga teman-teman instansi vertikal di Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Dengan cara kita melakukan razia ke kantor-kantor, kemudian ke tempat-tempat umum, kemudian di jalan-jalan, manakala didapat masyarakat yang tidak disiplin menggunakan masker dalam berjalan maupun berkumpul di tempat yang ramai, maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya adalah sanksi fisik, diantaranya diminta untuk membersihkan tempat-tempat tertentu, dan kemudian juga diminta untuk dapat menyanyikan kebangsaan dan lain-lain sebagainya hukuman, tetapi tidak belum kita kenakan denda. Dan mudah-mudahan edukasi seperti ini bisa menyadarkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa disiplin menegakkan protokol kesehatan. Dan kemudian terkait dengan instruksi Mendagri, kita juga sudah
membuat peraturan bupati yang memuat sebagaimana turunan dari peraturan gubernur nomor 45 tahun 2020. Baik, kalau hingga saat ini Bapak sendiri sebagai pemimpin di Kabupaten Lampung Utara melihat masyarakat Bapak sendiri itu penegakan protokol kesehatannya sudah tertib atau seperti apa Pak? Alhamdulillah relatif sudah baik dan tertib, namun tentunya pasti Masih ada di antara masyarakat kita yang masih melakukan pelanggaran, tapi ini tidak terlalu banyak, sudah bisa kita lihat baik di pasar, kemudian di jalan, kemudian di tempat-tempat yang ramai, masyarakat sudah menggunakan masker dan juga selalu menjaga jarak. Ya, tentunya kita harapkan juga semoga penegakan protokol kesehatan ini bisa meminimalisir ya Pak ya, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Lampung Utara. Baik pemirsa, kita break sebentar, kita masih akan kembali pada segmen ketiga, tetap di Dialog Khusus bersama Bupati Kabupaten Lampung Utara, Bapak Budi Utomo. Karya kita harus punya jiwa, karya kita harus punya karakter tersendiri, karya kita harus beda dengan pelukis manapun di dunia. Ini sudah dibuktikan oleh semua banyak orang. Kemanapun di Indonesia, kita pergi Indonesia ini, satu yang sangat dikagumi orang adalah keramah tamahan. Mari kita lawan COVID-19 dengan daya tahan tubuh dan imunitas yang kuat. Pertama, terapkan pola hidup bersih dan sehat, berolahraga, dan berbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari ya. Selanjutnya, berjemur. Ternyata berjemur dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita loh, dilakukan pada pukul 8 hingga 10 pagi. Yang terakhir, hindari stres dan bersikap rileks, berbanyak waktu untuk sendiri, dan istirahat yang cukup. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh, karena kamu harus tahu. Saksikan Sigara Indonesia Malam Bersama saya Rosa Lavenia dan saya Tivi Sulastri. Semakin beragamnya acara di berbagai media siaran menuntut kita untuk lebih cerdas serta bijak dalam memilih dan memilah tayangan yang layak, berkualitas, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan mental juga karakter kita. Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula tokoh atau pembawa program. Dampingi anak-anak saat mereka menonton. Pilih dan pilah tayangan. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Apaan coba? Sakit, Nis. Bukannya udah lama ya? Iya deh, Feb. Temen ke rumah sakit yuk. Kamu yakin mau ke rumah sakit pakai masker kain? Loh, bukannya sama aja, Feb? Enggak. Jadi tiap masker punya fungsi sama kegunaannya sendiri. Oh ya. Pertama, itu ada masker kain. Jadi, masker kain ini bisa dipakai sama siapa aja dan kemana aja. Tapi nggak untuk rumah sakit ya, dan pemakaiannya bisa berkali-kali, tapi harus tetap dicuci. Yang kedua ada bedah. Nah, kalau masker bedah ini dipakai sama orang-orang yang sakit atau mau ke rumah sakit. Pemakaiannya hanya sekali, dipakai langsung dibuang ya. Yang ketiga ada masker N95. Nah, kalau masker N95 ini dipakai khusus sama orang-orang yang berpotensi terpapar virus lebih besar. Contohnya kayak petugas medis. Jadi masker itu punya fungsi dan kegunaannya beda-beda ya. Kalau gitu temenin aku beli masker yuk.
nasional tahun 2020 menjadi ujian yang terakhir. Ratusan ibu-ibu berdatangan menuju Pulau Pasaran untuk mengais rezeki sebagai penyortir ikan. Sukses Festival Kopi yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Lampung diharapkan mendongkrak produktivitas petani kopi dan menciptakan pangsa pasar kopi yang menguntungkan petani. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Lampung bersama 15 anggota Polres dan 6 TNI menggeledah ruang tahanan 400-an napi lapas kelas 2 Anggota Bumi. Tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung sudah mulai berjalan. Kini memasuki tahapan pembahasan jumlah dukungan calon perseorangan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus. Masih bersama saya Rosa Lavenia dan Bupati Kabupaten Lampung Utara, Bapak Haji Tomo SEMM. Baik, pemirsa, tadi di segmen kedua ya Pak ya, kita sudah membahas banyak tentang komoditas perkebunan, terus tentang protokol kesehatan, penegakan protokol kesehatan, dan juga tentang penanganan COVID-19, langkahnya dari Pemkab Lampung Utara. Tapi kalau ngomong-ngomong soal COVID-19 ya Pak ya, itu kan ekonomi anjlok sekali ya Pak ya. Terus juga anggaran pemerintah itu juga dipotong ya Pak dari pusat. Itu bagaimana Pak? Kondisi dan pembangunan yang belum stabil saat ini di tengah pandemi COVID-19? Oh ya, terima kasih. Sebagaimana apa yang dipertanyakan, bahwa sebenarnya kondisi keuangan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 relatif stabil. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 oleh pemerintah pusat, Kabupaten Lampung Utara, baik dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus yang diperuntukkan kepada pembangunan fisik, ini direfocusing kurang lebih ya 200 sampai 250 juta kemarin, 200 miliar. Nah, oleh karenanya maka banyak pembangunan yang sudah kita rencanakan sebelumnya akan kita tunda kepada tahun berikutnya. Oleh karenanya masyarakat mungkin merasakan hari ini pembangunan di Kabupaten Lampung Utara belum dapat menyentuh sebagaimana apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi pembangunan fisik itu ditunda dulu ya Pak ya, jalan dan infrastruktur ya, dianggarkan lagi pada tahun 2021. Oke. Kalau untuk objek wisata Pak, ini kan salah satu sektor untuk membangun ekonomi juga ya Pak ya, dari sektor pariwisata. Seperti apa Pak langkah dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk menggeliatkan objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Utara agar maksimal pendapatannya? Oh iya, terkait dengan objek wisata, potensi wisata di Kabupaten Lampung Utara relatif banyak seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Seperti saat ini yang sudah aktif dikelola oleh masyarakat, antara lain adalah air terjun Curug Kelawas di Kecamatan Abung Tengah. Kemudian juga ada air terjun Curug Jono di Kecamatan Sungkai Barat. Dan kemudian juga kita punya wisata bendungan yaitu Wairarem yang juga dikelola oleh masyarakat sekitar. Dan kemudian di Kecamatan Abung Tengah juga kita punya objek wisata yang menarik, yaitu objek wisata Arung Jeram yang alhamdulillah sudah dikelola oleh masyarakat dan hari ini sudah banyak pengunjungnya. Dan juga di Kabupaten Lampung Utara kita juga punya objek wisata Babeng yang saat ini dalam proses pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang insya Allah akan terintegrasi, terkoneksi dari Kecamatan Abung Selatan di mana Waite Babeng sampai ke Abung Tengah, di mana nanti akan kita dapat dalam sepanjang perjalanan itu beberapa wisata yang menarik, wisata alam, air terjun, kemudian pegunungan, dan pada akhirnya kita sampai di wisata Arung Jeram di Abung Tengah. Dan kemudian kembali tadi mungkin perlu saya tambahkan terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Utara di tahun anggaran 2020.
sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara, yaitu kita masih punya kewajiban kepada pihak rekanan, baik tahun 2017, 2018, dan 2019. Ini yang harus kita selesaikan. Ini salah satu juga faktor penyebab mengapa kita belum bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur dan jembatan. Dan mudah-mudahan di tahun depan, pada tahun anggaran 2021, melalui dana APBD yang insya Allah kita akan melakukan pinjaman yang sedang dikaji melalui PEN untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa dana itu tidak berbunga, yang dapat kita pinjam dalam waktu jangka sedang dan jangka panjang sampai dengan 8 dan 10 tahun. Baik, itu salah satu langkah dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara ya Pak ya. Oke, untuk objek wisata, bagaimana cara pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mempromosikan, untuk mengenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Utara kepada masyarakat luas? Oh, ya, terima kasih. Nah, sudah saya instruksikan dan tugaskan kepada seluruh OPD yang terkait di Kabupaten Lampung Utara, khususnya untuk meningkatkan pariwisata dan menjual pariwisata kepada masyarakat banyak. Pertama, di Kabupaten Lampung Utara punya satu wilayah objek wisata yang selama ini tidak terawat, yaitu adalah objek wisata Waitebabang. Ini sedang kita rencanakan proses pembangunan sarana dan prasarananya. Walaupun sangat sederhana, sudah saya tugaskan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata untuk membuat rumah-rumah kayu yang saat ini sudah ada yang jadi, dan kemudian perbaiki sarana dan prasarana lainnya seperti tempat mandi, MCK, dan lain-lainnya. Kemudian perbaikan infrastruktur jalan yang menuju objek wisata, dan sudah ditugaskan pula kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk memasang lampu penerangan jalan agar masyarakat bisa nyaman pada saat berkunjung ke objek wisata. Dan kemudian juga kita buatkan gubuk-gubuk dari bambu-bambu yang menarik, dan kemudian nanti pada tanggal 1 Januari 2021 objek wisata di Kabupaten Lampung Utara khususnya Waitebabang ini akan kita mulai galakan kembali, dan masih kita bebaskan untuk pengunjungnya, belum dikenakan biaya. Ya. Baik, kalau Bapak sendiri melihat antusias dari masyarakat ke pariwisata Kabupaten Lampung Utara seperti apa, Pak? Yang saya dapati dalam perjalanan saya ke desa-desa dan kecamatan dan di Kabupaten Lampung Utara, masyarakat melihat tempat-tempat objek wisata yang strategis Lampung Utara relatif banyak. Mereka mengelolanya, dan didapat juga masih ada juga tempat-tempat yang sangat indah. Tetapi memang karena keterbatasan kemampuan daerah untuk mensupport masyarakat untuk menghidupkan objek wisata di daerah dan masing-masing, ini memang sedang kita pikirkan ke depan. Kita sedang menyusun RIPDA, Rencana Induk Pariwisata daerah Kabupaten Lampung Utara, yang insya Allah nanti itulah sebagai grand design dalam rangka pembangunan objek wisata di Kabupaten Lampung Utara. Ada penekanan khusus nggak Pak untuk tempat wisata, untuk protokol kesehatannya? Karena memang tempat wisata ini rentan menjadi penularan COVID-19. Kita punya satuan tugas di kecamatan dan desa, dan ini sudah diinstruksikan sejak awal, di mana tempat kerumunan atau objek-objek wisata, pesta-pesta, dan lain sebagainya, manakala ada masyarakat yang berkerumun, maka satuan tugas kecamatan, satuan tugas desa, khususnya penanganan COVID-19 akan datang dan memberikan edukasi dan perhatian. Tentunya juga ada sanksi untuk yang melanggar ya Pak ya? Nah, untuk di desa dan kecamatan memang belum pernah kita berikan sanksi, tetapi tetap kita edukasi. Kemudian yang tidak punya masker, kita berikan masker untuk digunakan. Kita sudah siapkan masker yang dari kain, sehingga mungkin nanti ini bisa tahan, bisa dapat dicuci, dan bisa digunakan untuk lain waktu. Baik, kalau menurut Bapak banyaknya pejabat yang terkonfirmasi positif COVID-19, seperti apa Pak langkahnya Pak? Ada beberapa pejabat di Kabupaten Lampung Utara terkonfirmasi positif COVID-19, tapi ini semua pejabat yang pulang dari perjalanan.
Oleh karenanya kita sudah lakukan tracing, testing, dan treatment agar tidak menular atau penyebaran COVID-19-nya dapat kita hentikan. Agar tidak menulari masyarakat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Kita akan break sebentar, nanti kita akan balik lagi ke segmen 4 pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus bersama Bupati Lampung Utara, Bapak Haji Budi Utomo SMM. Karya kita harus punya jiwa, karya kita harus punya karakter tersendiri, karya kita harus beda dengan pelukis manapun di dunia. Ini sudah dibuktikan oleh semua banyak orang. Kemanapun di Indonesia kita pergi di Indonesia ini, satu yang sangat dikagumi orang adalah keramah tamahan. Mari kita lawan COVID-19 dengan daya tahan tubuh dan imunitas yang kuat. Pertama, terapkan pola hidup bersih dan sehat, berolahraga, dan berbanyak minum air putih minimal 8 gelas per hari ya. Selanjutnya, berjemur. Ternyata berjemur dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita loh, dilakukan pada pukul 8 hingga 10 pagi. Yang terhindari stres dan bersikap rileks, berbanyak waktu untuk sendiri, dan istirahat yang cukup. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh, karena kamu harus tahu. Saksikan Siger Indonesia Malam Bersama saya Rosa Lavenia dan saya Titi Sulastri. Semakin beragamnya acara di berbagai media siaran menuntut kita untuk lebih cerdas serta bijak dalam memilih dan memilah tayangan yang layak, berkualitas, sekaligus berdampak positif bagi pembangunan mental juga karakter kita. Bila menonton TV, perhatikan simbol klasifikasi tayangan. Perhatikan pula tokoh atau pembawa program. Dampingi anak-anak saat mereka menonton. Pilih dan pilah tayangan. Jadilah penonton cerdas dan kritis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Apaan coba? Sakit, Nis. Bukannya udah lama ya? Iya deh, Feb. Temen ke rumah sakit yuk. Kamu yakin mau ke rumah sakit pakai masker kain? Loh, bukannya sama aja, Feb? Enggak. Jadi tiap masker punya fungsi sama kegunaannya sendiri-sendiri. Ini aku kasih tahu ya. Yang pertama, itu ada masker kain. Jadi, masker kain ini bisa dipakai sama siapa aja dan kemana aja. Tapi nggak untuk rumah sakit ya, dan pemakaiannya bisa berkali-kali, tapi harus tetap dicuci. Yang kedua ada masker bedah. Nah, kalau masker bedah ini dipakai sama orang-orang yang sakit atau mau ke rumah sakit. Pemakaiannya hanya sekali, jadi habis dipakai langsung dibuang ya. Yang ketiga ada masker N95. Nah, kalau masker N95 ini dipakai khusus sama orang-orang yang berpotensi terpapar virus lebih besar. Contohnya kayak petugas medis. Oh gitu, Feb. Jadi masker itu punya fungsi dan kegunaannya beda-beda ya. Kalau gitu temenin aku beli masker yuk. Ujian nasional tahun 2020 menjadi ujian yang terakhir. Ratusan ibu-ibu berdatangan menuju Pulau Pasaran untuk mengais rezeki sebagai penyortir ikan. Sukses Festival Kopi yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Lampung diharapkan mendongkrak produktivitas petani kopi dan menciptakan pangsa pasar kopi yang menguntungkan petani.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Lampung bersama 15 anggota Polres dan 6 TNI menggeledah ruang tahanan 400 napi lapas kelas 2 Angkota Bumi. Tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung sudah mulai berjalan. Kini memasuki tahapan pembahasan jumlah dukungan calon perseorangan. Ya, bisalah itu tadi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus, masih bersama saya Rosela Fenia dan Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara, Bapak Haji Budi Utomo SEMM. Baik Pak, tadi kita sudah melewati segmen 1, 2, dan 3, kita sudah mengetahui secara garis besar seperti apa langkah-langkah dari Kabupaten Lampung Utara, dari Pemkab Lampung Utara untuk menangani masalah-masalah di masyarakat dan menangani masalah-masalah keuangan ya Pak ya yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Dalam waktu dekat ini ada nggak Pak terobosan yang akan diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang mungkin masyarakat di luar sana harus tahu nih? Oh iya, terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan pada awalnya tadi, bahwa Kabupaten Lampung Utara sudah bekerja sama dengan PT MFA dan Muhammadiyah di Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan satu terobosan, yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan inilah yang bisa menangkal resesi dan krisis. Oleh karenanya, ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana Pak disampaikan pada awal tadi, sudah ada investor yang mau bersedia menanamkan modalnya untuk melakukan kegiatan dari mulai pengolahan tanah, penyediaan bibit unggul, kemudian pola tanam, kemudian penyediaan pupuk, sampai dengan menghasilkan gabah kering. Dan kemudian akan didirikan perusahaan di mana nanti gabah kering tersebut dapat diolah menjadi beras premium yang pasarnya sudah kita dapat ialah untuk mengisi kebutuhan Provinsi DKI Jakarta. Harga gabah sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya adalah dibeli antara Rp2.700 sampai Rp3.700 dan ke depan nanti dibeli senilai harga Rp4.200. Nah, di sini masyarakat sudah terbantu sehingga sudah bisa paling tidak untuk pakan dan lainnya sih. Tapi untuk hal-hal lain terkait anak sekolah dan lainnya ini perlu penambahan pendapatan. Oleh karenanya saya juga sudah mengundang dari IPB, Institut Pertanian Bogor, untuk meneliti tanah yang ada di Kabupaten Lampung Utara, khususnya Kecamatan Abung Timur dan Kecamatan Abung Surakarta, yang insya Allah kita sediakan kurang lebih 5.000 hektar tanah ini persawahan, agar kiranya yang sebelumnya hanya didapat 6 ton sampai 7 ton tertinggi hasil gabah kering, dengan teknologi maka akan dihasilkan dalam 1 hektar itu mencapai 12 sampai 14 ton. Inilah nanti yang bisa menambah pendapatan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian hal lain juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita juga sudah melakukan penelitian bersama investor bahwa ubi kayu yang ada di Provinsi Lampung dan khususnya di Kabupaten Lampung Utara ini yang didukung nanti manakala bahan itu kurang dari Kabupaten Waikanan, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat, bahwa ubi kayu itu akan kita buat menjadi beras yang rendah glukosanya sehingga ini dapat membantu masyarakat yang terkena penyakit diabetes. Dan kemudian dari ubi kayu itu pun juga akan kita buat biji plastik yang nanti menjadi kantong kresek, dapat digunakan oleh rumah tangga, dan kemudian pula dalam kantong kresek itu nanti bisa menjadi pakanak baik ayam, lembu, kambing, dan peliharaan kita lainnya, karena kantong kresek itu tidak menjadi limbah
dibuat dari ubi kayu, masih ada nutrisi, masih ada vitamin dan gizinya. Ini menurut penelitian yang insya Allah ke depan akan kita bangun di Kabupaten Lampung Utara usahanya. Kalau untuk masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang terdampak COVID-19, bantuan seperti apa yang sudah diberikan oleh Pemkab Lampung Utara? Oh ya, untuk masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19, ini kita karantina atau kita rawat manakala memang ada gejala. Untuk keluarganya di rumah akan kita bantu sembako agar warga kita yang sakit tidak memikirkan kondisi rumah tangganya supaya imunitas dia cepat meningkat dan dapat kembali sehat sembuh sedia kala. Dan kemudian ada juga pedagang yang terdampak COVID-19 karena kita bubarkan pedagang-pedagang yang ada di kaki lima yang berdagang sore sampai malam, itu pun kita berikan bantuan sembako selama 14 hari. Mereka kita tidak perkenankan untuk berdagang di tempat-tempat sehingga dapat terjadinya kerumunan-kerumunan masyarakat. Baik, kalau tadi di segmen kedua kita sudah membahas tempat wisata ya Pak. Ada wisata Arung Jeram yang ada di Desa Sri Bandung, Kecamatan Abung Tengah. Ini kan dikelola oleh desa ya Pak ya, menjadi BUMDes. Itu tanggapan Bapak sebagai Bupati seperti apa Pak? Oh ya, memang saya sudah menegaskan kepada teman-teman OPD agar jangan kita mengambil alih pengelolaannya. Karena apa? Kita akan berdayakan BUMDes untuk mengelola wisata Arung Jeram yang ada di Abung Tengah. Manakala ada instansi ataupun swasta yang juga ingin menanamkan investasinya modalnya, maka kita perkenankan mungkin akan membangun mes ataupun restoran. Sehingga manakala ada masyarakat yang lelah, ada tempat makan dan juga ada tempat beristirahat. Ini yang kita perkenankan, tetapi tentunya tanahnya tidak boleh dibeli. Tanah tetap menjadi saham masyarakat terhadap perusahaan dan usaha siapapun yang akan menanamkan modal, agar masyarakat juga mendapatkan dividen pada setiap tahun, dan manakala dia bekerja di sana, dia akan dibayar upah sesuai dengan profesi dan keahliannya. Jadi memang dibentuk dari desa untuk desa untuk ya Pak desa. ya, dari masyarakat untuk masyarakat. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak ke pemirsa yang ada di rumah, closing statement seperti apa yang mau disampaikan? Oh ya, terima kasih. Saya Kepala Daerah Bupati Lampung Utara mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda lainnya, masyarakat Lampung Utara yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan, baik pun dalam organisasi profesi, rekan-rekan media, cetak, elektronik, dan TV, kemudian rekanan-rekanan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, dan khususnya aparatur sipil negara, baik instansi vertikal maupun otonom. Saya mengajak bersama, marilah kita bersatu padu, bahu-membahu, membangun Kabupaten Lampung Utara agar ke depan lebih baik dan maju. Saya meyakini bahwa saya tidak akan dapat membawa Kabupaten Lampung Utara ke depan lebih baik manakala tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Kiranya harapan ini bisa dapat kita realisasikan agar Lampung Utara ke depan dapat menjadi lebih baik, maju, aman, nyaman, dan sejahtera. Terima kasih. Ya, tentunya sama-sama kita harapkan Kabupaten Lampung Utara visi misinya dapat tercapai ya Pak ya, dan juga bisa menjadi kabupaten percontohan di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan dialog khusus kami bersama Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara, Bapak Haji Budi Utomo SEMM. Pada malam hari ini kita sudah membahas seputar Kabupaten Lampung Utara, dari penanganan COVID-19, dari Kamtibmasnya seperti apa, dari pendidikan seperti apa, dan dari kesehatan juga seperti apa. Baik, demikian dialog khusus kita pada malam hari ini. Saya Rozla Fenia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.